Shalom Bapak Ibu Saudara. Kita berjumpa kembali di dalam renungan pada hari ini. Kebenaran firman Tuhan hari ini terambil dari Matius 18 ayat 19 sampai ke 20. Saya membacakannya buat kita. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Pada hari ini, tema renungan kita adalah sepakat. Nah, di sini Tuhan Yesus mengajar kita bagaimana kita harus memiliki kesepakatan di dalam hal apa? Ternyata di sini diajarkan bahwa di dalam hal kita meminta kepada Allah, di dalam hal kita berdoa. Nah, kesepakatan itu penting karena ketika kita bersama-sama 2 atau 3 orang dikatakan di sini bersama-sama bersekutu di dalam doa dan meminta kepada Tuhan, maka ketika ada kesepakatan, maka firman Tuhan dengan jelas berkata di sini bahwa doa kita akan dijawab. Ternyata di sini kita bisa melihat bahwa ketika ada kesepakatan di bumi, maka akan ada jawaban daripada sorga. Ketika kita bersama-sama berkumpul, ada kesepakatan di dalamnya, ada seia sekata, satu pemikiran, satu kerinduan untuk mempermuliakan Tuhan, dan hanya rindu Tuhan Yesus hadir di dalam persekutuan itu, maka firman Tuhan menjamin bahwa apa yang menjadi kerinduan kita akan dikabulkan. Begitu banyak firman Tuhan yang menjamin dan memberikan contoh bagaimana di dalam kesepakatan Tuhan menjawab doa. Firman Tuhan juga dengan jelas berkata bahwa kita adalah imamat yang rajani. Ketika kita bersama-sama bersehati berdoa, meminta kepada Tuhan untuk Tuhan melawat negeri kita, maka firman Tuhan juga menjamin bahwa Dia akan datang dan akan melawat negeri kita dan akan membebaskan negeri kita. Bapak Ibu Saudara, penting sekali untuk kita boleh mengerti bahwa kita perlu bersepakat, kita perlu bersehati dengan orang lain dalam kehidupan kita. Kita perlu bersyafaat, berdoa bersama-sama. Mengapa hal ini penting Bapak Ibu Saudara? Karena ketika kita bersyafaat bersama-sama, maka ada kepentingan pribadi, ada kepentingan komunitas yang akan dijawab oleh Tuhan. Tuhan akan mengadakan perubahan-perubahan di dalam kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. Mungkin seorang memerlukan jawaban dalam kehidupannya, dia mengalami sakit, maka ketika ada kesepakatan bersama-sama di dalam berdoa, maka Tuhan bisa memberikan kesembuhan. Banyak hal lain lagi yang kita bisa melihat bahwa Tuhan bekerja di dalam kesepakatan. Jadi hari ini kita perlu mengerti bahwa di dalam kesepakatan, tetapi tidak hanya sepakat untuk meminta sesuatu yang mengenakan keinginan daging kita, tetapi sepakat untuk berjalan meminta sesuai dengan keinginan Tuhan. Maka firman Tuhan menjamin banyak hal yang Tuhan kerjakan, sanggup Tuhan lakukan di dalam kesepakatan kita. Mari Bapak Ibu Saudara, jalin kesepakatan kita. Mari bersama-sama membangun hubungan kita dengan orang lain, mungkin di dalam lingkungan gereja, di dalam lingkungan keluarga, bahkan mungkin melalui jalur online. Kita bisa bersama-sama bersyafaat bersama-sama, bersepakat bersama-sama, meminta supaya surga menjawab apa yang menjadi kerinduan kita di bumi ini. Bapak Ibu Saudara, sebagai quotes-nya dikatakan, ketika ada kesepakatan orang percaya yang menjadikan Yesus Kristus menjadi pusat persekutuannya, maka Ia akan mengabulkan setiap permintaan yang dipanjatkan. Biar kebenaran firman Tuhan pada hari ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati.